Guys, malam ini kita nge-vlog ya. Nah, temanya agak intelektual sedikit, yaitu tentang saya menyebutnya sebagai fenomena yuristokrasi. Apa itu yuristokrasi? Fenomena yuristokrasi itu persoalan-persoalan yang harusnya selesai di DPR ya, tapi memang sengaja mereka itu menantang bawa aja ke Mahkamah Konstitusi. Itu misalnya sengketa pilpres ya, kemudian undang-undang yang dengan enak dibuat oleh Jokowi, misalnya di Jakarta ini. Jakarta itu dulu kan namanya daerah khusus ibu kota Jakarta, sekarang digradasi, diturunkan daerah khusus Jakarta, dan kotanya itu sebutannya aglomerasi. Aglomerasi ini nanti gubernurnya yang nunjuk presiden ya, dan gubernur berhak menunjuk wakil gubernur. Jadi ini benar-benar sudah keluarga benar, dan itu sebenarnya sadar atau tidak sudah dipraktekkan di IKN. IKN ini kan tidak ada gubernur, ibu kota negara tapi tidak ada gubernur, tapi ditunjuk. Nah begitu. Oleh karenanya tadi saya mengatakan sebagai fenomena yuristokrasi ya. Ini benar-benar senjata yang membunuh. Kenapa saya bilang senjata ini membunuh? Karena misalkan KPK itu tiba-tiba mandul. KPK yang tadinya punya tol ketika orang ditetapkan tersangka, ya dia sampai terakhir bergulir masuk penjara. Kalau ini kan bisa di SP3, bisa dihentikan ya. Kemudian ada masyarakat yang mensoalkan diintimidasi, dikriminalisasi. Kemudian ada proses-proses doxing ya, misalkan kita lihat di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, oleh karenanya saya sangat berterima kasih hari-hari belakangan ini ada 2 mahasiswa UI yang mengajukan judicial review dan diterima kaitannya dengan keinginan presiden yang merubah pelaksanaan pilkada itu bukan November tapi menjadi September. Jokowi bukan hanya cawe-cawe tapi cewek-cewek. Udah cewek-cewek itu udah paling bagian dalam. Nah, oleh karenanya diskusi malam ini akan menjadi menarik kalau Anda yang muda-muda juga harus bersikap, dan karenanya banyak yuris termasuk saya pribadi ada di Jakarta itu kawan Refli Harun ya, kemudian di Jogja ada sahabat saya Prof. Suteki, itu sama-sama mengatakan jangan ke pengadilan. Bahkan jauh-jauh hari mantan komisioner KPU ya Husnul Maryam mengatakan jangan ke Mahkamah Konstitusi, dan pakar tata negara siapa itu M. Saiful Fatah jadi sepakat. Makanya saya bilang inilah yang disebut yuristokrasi. Persoalan politik yang harus selesai dengan politik itu di model hukum. Silakan, kamu tidak cocok gugat aja. Termasuk tadi orang kalau ditetapkan sebagai tersangka terima aja, bawa aja ke pengadilan, bawa aja ke pra peradilan misalnya. Dan inilah yang harus kita buka, dan karenanya saya selalu konsisten mengatakan yang namanya ekstra parlementer, ekstra yudisial itu anak kandung dari konstitusi, dan itu sah. Jadi kalau ada yang mengatakan makar, mengatakan itu pemberontak, saya yakin itu pasti lulusan sekolah tidak ijazahnya nemu, STIN. Gimana pendapat Anda ini? Nanti aja ini ya, kita sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi dalam kita mengamati politik yang akhir-akhir ini begitu menggemaskan kalau menurut saya ya. Karena menggemaskan itu karena kan yang seharusnya negara ini adalah negara demokrasi. Tampaknya seperti demokrasi, akan tetapi di situ dipenuhi dengan cara-cara yang istilahnya kalau boleh dibilang itu sudah dipersiapkan. Jadi mulai dari tadi Bapak kan mengatakan bahwa kalau kita menempuh jalur konstitusi itu kan akan nabrak tembok lagi, Pak. Ya. Karena di situ sudah jelas
ya sudah dikuasai. Satu yang pertama sudah dikuasai, yang kedua kan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan dengan hasil keputusan dari MK. Bahkan yang terakhir kan juga putusan yang menyebutkan bahwa menghapuskan, kalau nggak salah menghapuskan ya Pak, untuk yang 4% itu partai yang lolos itu kan menguntungkan salah satu partai yang nggak usah salah satu, ditegas aja PSI itu aja. Orang mereka kurang aja terbuka, kita nyebut aja malu-malu, takut-takut. Nah itu kondisi yang seperti sekarang. Ini sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 3 Maret. Ini kan belum ada pengumuman resmi dari pemenang pemilu dari KPU. Yang kita tahu kan kemarin KPU, kalau menurut saya dengan anggaran yang sebesar itu dan menghasilkan aplikasi atau software atau website yang sangat memalukan ya, karena dananya besar dan ternyata kok nggak akurat gitu loh. Itu kok malah saya justru berpikiran caranya bagaimana, apakah sampai nanti ke pengumuman ini apa yang harus dilakukan? Ya, itu pertanyaan menarik. Yang pertama harus sepakat itu ditolak karena realcon itu hanya C1 ya, plano C1 yang jumlahnya 5 ditambah 1 berita acara jadi ada 6. Dan saya sudah dapat kabar dari kawan-kawan ITB, tapi bukan rektorat kan ada rektorat ini kan yang dikontrak di belakang si rekap ini. Dia mengatakan memang ada backdoors, jadi pintu di belakang itu yang bisa merubah angka itu hanya mereka. Makanya ada dagelan, tiba-tiba PSI nambah 200.000 hanya itu kan 24 jam, sementara yang lain stagnan ya. Kemudian angka 58 punyanya Prabowo dan asam sulfat yang tidak bisa diutak-atik ya kan. Jadi menurut saya, satu, jangan sekali-kali membawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kalkulator. Kita sudah lihat dia sudah kehilangan independensi. Kemudian yang kedua, bawalah ini menjadi proses-proses pidana. Sekalipun nanti tidak ditaati oleh kepolisian, kan kita punya dokumen hukum. Dokumen hukum itu apa? Bukti pelaporan tentang kecurangan. Ya, jadi ini pidana. Sekalipun Sirekap itu sudah dibawa ke Indonesia, justru itu menguatkan kejahatannya. Kenapa pemilu di Indonesia kok aplikasinya dari luar negeri dan dioperasikan di luar negeri, kan menjadi pertanyaan ya. Nah, jadi dari Sirekap ini saya dapat bocoran formulir C1 itu sudah dihapuskan semua. Mereka sudah mengganti karena memang sudah sistematis. Nah, karenanya menurut saya, karena ini sudah terstruktur sistematis dan masif, ya mau tidak mau ini sebuah kejahatan. Jadi saya sepakat, meskipun Pak Putri itu bukan ahli tata negara, beliau mengatakan Jokowi ditangkap, KPU ditangkap, Bawaslu ditangkap, itu betul. Dan teman-teman harus sadar loh, jangan menyepelekan aglomerasi yang di awal tadi saya buka. Nanti lama-lama partai itu nggak penting, karena yang milih semua presiden. Dan ketika presiden sudah menetapkan gubernur, gubernur akan pilih wakil gubernur. Jadi Jokowi itu sudah mempersiapkan dengan tadi pertanyaan Anda, pembatasan presidensial threshold 4% atau parliamentary threshold 4% dihapuskan, itu sudah persiapan untuk partai PSI ya. Jadi solusi yang terakhir apa? People power, mengacu pada bukunya Jokowi. Dulu Jokowi diheboh-hebohkan, dihebat-hebatkan oleh media massa. Kekuatan Jokowi itu adalah people power, ya gitu, people power, dan itu sudah dicontohkan dari jatuhnya Bung Karno, Pak Harto yang di belakang sebelah kanannya ada Yusril sama Indra. Ya, bahkan Yusril pernah ngomong juga di 2014 kecurangan itu bisa membatalkan pemilu ya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu dengan cara people power dan ekstra parlementer. Yes. Tangkap itu mereka, nanti ada pengadilan rakyat, nggak ada yang salah. Jadi dari saya contohkan Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, ya, kemudian Gus Dur ke Megawati, ya, dan memang sebenarnya yang konstitusional ada, apa tuh namanya, angket. Angket ini memang embrio, ya,
atau bayi untuk menuju impeachment, tapi persoalannya tergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana? Dan yang saya sedihkan, rakyat itu sekarang dibodoh-bodohin aja, cuma disuruh makan aja. Itu gimana? Itu pendapatnya ini yang muda-muda ini gimana ini? Ya kalau cuma disuruh makan-makan doang kita juga senang Pak. Karena apa? Biasanya kalau di tongkrongan anak muda biasanya kalau kenyang itu kan kenyang bego Pak. Nah, mungkin kita melihatnya kita bakal dibuat kenyang dan kita akan dibuat bego gitu sih Pak. Goblok ramah masalah, yang penting kenyang. Jadi Itu bahaya. Goblok tidak masalah, yang penting kenyang. Iya. Berarti kayak binatang dong. Nah, bener Pak. Iya. Nanti kalau udah kenyang kan kita tinggal tidur. Iya. Ya udah nanti negara udah di Binatang bawa tuh kemana binatang gitu, tuh nggak nggak tahu. pakai akal, naluri. Makanya ketika mereka berkelahi, mereka adu kekuatan, bukan adu otak. Adu otot. Ya, adu otot. Pak tadi menarik yang Bapak sampaikan bahwa proses ini kan tidak melulu harus ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Tetapi juga bisa kita lapor pidana. Saya mau tanya Pak, waktu setelah beberapa jam setelah pencoblosan, Ya. bahkan saya setelah nyoblos, Ya. saya pulang, saya lihat TV, Hmm. itu sudah ada data-data dari beberapa Hmm. lembaga-lembaga survei swasta. Ya. Itu menerangkan di situ itu dari running tag kecil Ya. yang di bawah televisi, itu ada yang sudah datanya masuk sampai 50%, Ya. datanya masuk sampai 60%. Ya. Nah, kami masyarakat otomatis Ya. kan bertanya, bagaimana cara mengumpulkan data mereka? Wong mereka itu nggak hadir di TPS-TPS, sedangkan yang kita ketahui bersama penyelenggara pemilu adalah KPU. Ya. Hasil quick count dan lain sebagainya, itu apakah bisa disebut hoax, Pak? Nah, itu pertanyaan menarik. Yang pertama itu saya sebut bagian dari intimidasi politik. Yang kedua itulah yang disebut terorisme demokrasi. Anda kalau baca buku saya, partai politik termasuk quick count itu dia teroris dalam demokrasi. Iya. Dia dibayar untuk nakut-nakuti orang. Nah, kita bicara dulu undang-undang tentang pemilu itu hanya mengenal perangkat pemilu, penyelenggara pemilu, dan perhitungan pemilu. Perangkat pemilu itu ya dari KPU, KPUD, Bawaslu, Bawaslu daerah, dan seterusnya ya. Sama saksi, partai politik, dan sebagainya. Di situ alat hitung yang sah itu adalah real count. Real count itu adalah dari TPS, Plano C1 yang dikumpulkan di kecamatan. Nah, pertanyaan Anda tadi menarik. Kalau saya secara hukum positif tidak ada yang namanya real count, apalagi quick count, dan negara sudah mengatakan yang sah itu adalah real count hitungan KPU dengan Plano C1, menjadi satu pertanyaan menarik. Kenapa di Jakarta saja sampai tanggal 22 itu baru hitung-hitungan kecamatan, 22 Februari, bagaimana mereka tanggal 14 Februari jam 4 siang sudah tahu menang dan angkanya dikunci sampai sekarang. Nah, oleh karenanya mendasarkan pada peraturan pidana nomor 1 tahun 46 khususnya pasal 14 ayat 1, barang siapa menyebarkan berita bohong, kabar bohong dan menimbulkan keonaran diancam dengan pidana setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, kalau Gus Nur hanya mengatakan sumpah mubahalah saja disebut menyebar hoax, padahal tidak ada substansi kok. Wong dia tidak mengatakan ijazah asli atau tidak asli kok. Hanya dia menggarisbawahi bahwa Bambang mengatakan ijazahnya nggak asli maka disumpah. Ya. Nah, ini kan secara faktual dan akhirnya membuat heboh kan. Ya. Bahkan mohon maaf, keonaran sudah memenuhi syarat karena beberapa caleg akibat pengumuman quick count bunuh diri. Ya. Ada yang terjun dari tower, ada yang menggantung di pohon kelapa dan sebagainya. Saya lihat, jadi itu sudah memenuhi syarat. Oleh karena saya sebagai orang pidana, saya menyarankan ini bawa ke ranah pidana. Saya ingin tahu itu yang namanya Jokowi, Kaisang, ya, PSI, Gibran dan yang lain itu sama ketua KPU yang maaf tidak kredibel sama sekali. Orang sudah dijatuhi peringatan terakhir dan sudah peringatan keras terakhir dan sudah dihukum kok masih mau menjabat. Harusnya saya mengatakan I am fire, saya mundurkan diri. Itu kartu kuningnya sudah 3 kali ya? Iya, sudah enggak kartu kuning 3 kali itu sudah dihukum, besoknya sudah tidak boleh main lagi. Iya, harusnya. Iya. Oke, Bram, barangkali itu ya. Ya. Ini sudah 15 menit. Ya, cukup.
Jadi jadilah orang berakal yang pro perubahan dan jangan takut kalian dibully karena memang seperti tadi ini Nail ini yang paling mudah mengatakan orang itu disuruh makan biar apa? Biar bego. Biar bego. jadi penggemukan itu memang faktanya terjadi. Goblok tidak masalah, yang penting kenyang. Oke. Bahaya. Jadi nanti kita kasih judul goblok nggak apa-apa, yang penting kenyang. Jadi yang digedein perut bukan otaknya. Terima kasih, salam perubahan.